Hari ini sekarang kamu memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini supaya kami sungguh-sungguh mencari Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Cinta Kau nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku.
selidiki hatiku. Selidiki hatiku, apa ku sekali katakan selidiki hatiku. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Oh, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Oh, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Oh, haleluya, hidup kami lagu cinta untukmu. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan-Mu. Yang bersemangat untuk bersuka cita katakan amin. Amin. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala
ku takkan berhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan akan kupikul, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, akan kupikul, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan akan kupikul, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang sekali lagi katakan, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Tak pedangnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Tak dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Kau sungguh indahnya, Yesus Tuhanku. Tak dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau menopang dengan hidupku hanya ditentukan
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu, karena kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Kami mau tundukkan hati kami sepenuhnya, agar kami dapat kembali mendengarkan perkataan-Mu dan mengikuti pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memenuhi masing-masing kami Tuhan dengan hidup-Mu berlimpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, perkataan-perkataan-Mu menghidupkan kami semua. Silakan Tuhan, kami siapkan hati kami. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Foto dulu. Satu. Foto Kak Ges ya. Tunggu Bang Yabes dulu. Uish. Sudah Kak? Sudah masuk Bang Yabes di fotonya. Baik, shalom dulu. Siapa duluan? Shalom Jelita. Shalom Kak Cika. Shalom Uda. Shalom Tua, shalom semuanya, selamat malam. Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Shalom Kakak Glory sama Boas. Salam semuanya, selamat malam. Salam semuanya, selamat malam. Malam juga. Shalom Kak Esther sama Bow. Shalom tulang, shalom semua, selamat malam. Shalom Bang Tian. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Ya. Shalom semua, selamat malam. Salam. Siapa itu ya? Shalom Mika.
sama adeknya. Iya, aku mau pulang, Pak. Mau Selamat pulang malam. dia, Pak. Oh, sudah pulang. Mau Oke. pulang? Oh iya. Baik. Siapa lagi? Shalom Bang Yabes. Tuh. Salam tua, salam semuanya. Selamat malam. Tante ini kemana tadi? Shalom Kak Kesia. Shalom, shalom semua. Selamat malam. Shalom Bu Uli. Belum terbuka handphonenya, mic-nya. Sudah, sekarang sudah. Coba. Semuanya selamat malam. Malam. Siapa lagi? Shalom Bang Brian sama Mami. Shalom semua, selamat malam. Aduh, senyumnya sudah cerah hari ini. Puji Tuhan. Baik. Shalom yang di studio Opung, Ika sama Joen. Opung ini enggak shalom. Opung enggak shalom. Shalom semua. Iya. Baik. Salam ya sama Opung ya. Baik, puji Tuhan. Semuanya kabarnya sehat ya. Amin. Puji Tuhan. Semuanya kabarnya baik. Semuanya bersemangat. Hidup di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada. Kalau kita bersekutu ya. Bersekutu itu sebetulnya kita itu sedang masuk di dalam pusat kehendak Tuhan ya, pusat pekerjaan Tuhan ya. Kita mesti mengucap syukur senantiasa kita itu boleh dibawa Tuhan sampai dengan hari ini ya. Jadi apapun keadaan kita, entah bagaimanapun keadaan dunia saat ini ya, entah bagaimanapun kondisi keimanan kita gitu ya, kita mesti terus berharap gitu ya, berharap supaya Tuhan itu boleh menyatakan dirinya gitu, menampakkan dirinya. Ingat ya, menampakkan diri itu akan menjadi sangat kata menampakkan diri itu akan menjadi kata yang biasa dialami oleh manusia nantinya, karena kan Tuhan itu akan semakin terang benderang dia ya. Jadi kehidupan yang akan dimasuki oleh manusia, jadi ketika nanti selesai Tuhan berfirman ya, jadi itu adalah tatanan dunia yang baru. Jadi pengharapan kita itu, itulah yang itulah yang membuat kita itu memasuki dimensinya Tuhan gitu. Ya. Rancangan Tuhan itu tadinya tidak diketahui, tidak kita ketahui. Atau tidak familiar lah gitu. Nah, jadi ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ya, dari sini gitu ya, entah siapapun, baik saudara masih
anak-anak gitu ya, yang sedang kuliah gitu ya, yang masih sekolah juga gitu. Jadi setiap mendengarkan kata-kata dari sini gitu, kan kalian sudah bisa mengerti kan? Kan kalimat saya itu kan tidak rumit ya. Kalimat saya itu boleh dikatakan sangat sederhana gitu, mudah dipahami, ya, tidak terlalu ribet gitu, ya. Ingat, Tuhan itu simpan di sini ya, simpan di ingatan saudara, bahwa dunia yang kita lihat ini dengan segala keinginannya, dengan segala persaingannya, banyak orang jahat, banyak orang tidak jujur, tidak setia, munafik, itu masih lumrah kita lihat kan? Mereka yang mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan keahliannya, itu lumrah kita lihat. Dan mungkin ketika kita menonton film atau apa saja gitu ya, sebetulnya kan itu gambaran nyata daripada keadaan umat manusia. Oke? Nah, tapi ketika Tuhan itu, ya sekarang saudara mulai mendengarkan tentang Tuhan berfirman ya. Jadi saudara mesti setiap hari meneguhkan imanmu gitu. Oke, teguhkan imanmu. Sedikit apapun gitu kenyataan Tuhan yang engkau alami, tetaplah berharap, tetaplah percaya. Dunia yang kita lihat sekarang ini dengan segala kemegahannya akan habis lenyap. Jadi habis lenyap itu bukan kiamat gitu, bukan. Nggak kayak gitu. Jadi semuanya itu akan dilanda oleh firman. Jadi firman itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu kan dia ucapkan di tempat tersembunyi firman itu. Oke? Nah, jadi ketika firman itu menjadi nyata ketika diucapkan. Oke? Jadi ketika firman Tuhan yang tadinya tersembunyi itu mulai diucapkan, maka kegoncangan terjadi di sana sini. Oke? Perkataan Tuhan itu akan makin lama makin kuat. Sekuat apa? Sekuat lemahnya saya bicara. Ada ya ceritakannya. Kan gini, Tuhan itu, jadi dulu kita itu para hamba Tuhan itu biasa kan dia kayak memompa imannya gitu. Oke? Memperkatakan firman Tuhan dan sebagainya. Oke, suatu saat terjadi. Tapi Tuhan Yesus, dia tidak pompa iman. Apa saja yang dikatakan dia jadi. Apa saja. Makanya ketika dia bilang, pergi tangkap ikan, langsung dapat. Oke? Engkau akan menyangkal aku 3 kali, langsung terjadi. Langsung, gak ada yang enggak. Makanya kita itu diajarkan berhati-hati dalam berkata-kata. Oke? Jadi kita itu adalah kenyataannya Allah. Lihat ya, kalau dikatakan iblis itu akan dilenyapkan, artinya adalah bahwa kan itu terjadi kira-kira nantilah. Kita nggak tahu kapan itu terjadi. Tapi itu pasti terjadi.
Gitu ya. Tetapi kepastian itu bukanlah sesuatu yang ambigu. Bukan sesuatu yang yang sulit untuk dipahami. Tetapi itu sesuatu yang sangat pasti. Nah, jadi ketika kita semua di sini, kan saya menyampaikan firman Tuhan ya. Tetapi kan kadang saudara tidak seserius yang saya bayangkan. Nggak tahu di mana kesalahannya gitu ya. Tetapi Tuhan akan terus berbicara. Ya, Tuhan akan terus berbicara sampai waktu itu datang. Gitu ya. Sampai waktu itu benar-benar datang. Kita nggak tahu. Jadi kita terus menunggu Tuhan di sini. Oke? Sekalipun tidak ada persekutuan ini, saudara mesti merindukan terus persekutuan ini. Dimanapun engkau, kemanapun engkau pergi. Ya, engkau mesti merindukan persekutuan ini. Karena apa yang kita lakukan inilah yang akan menggoncangkan segala sesuatu. Gitu. Saudara mesti yakin dengan seperti itu. Dari mana? Apa dasarnya? Jadi saya coba terangkan dasarnya kepada saudara. Dan percaya ya. Pola pikir ini. Ya. Jadi ingat, Tuhan itu berdaulat. Tapi ada banyak sekali orang yang menolak kedaulatan Tuhan itu. Iya. Karena dunia ini menawarkan hal-hal yang bisa dilihat. Iya, setiap hari ditawarkan. Dunia ini selalu menawarkan kehidupan yang mudah. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak gitu. Semua. Dengan teknologi, dengan apapun itu. Ya, dibanjiri terus dengan berbagai keinginan. Sehingga manusia itu jadi sibuk dengan permainan-permainan. Sibuk dengan dunia ini. Sehingga Tuhan itu atau hidupnya Tuhan itu gak nyata lagi. Oke? Itulah keadaan. Keadaan dunia ini seperti ini. Termasuk kita pun tadinya ada di dalam situ. Tapi sesudah kita ini masuk dalam persekutuan ini, oke, ingat ya, kita bisa masuk dalam persekutuan ini karena anugerah. Saudara mesti catat itu baik-baik. Kita boleh ada di sini. Puji Tuhan. Tuhanlah yang memberikan hati kepada kita semua. Tuhan memberikan hati kepada saya dari dulu. Kan untuk kita bisa berjumpa dalam persekutuan ini kan anugerah ya. Kita bisa bertahan gitu ya. Walaupun rasanya persekutuan ini ditutup gitu ya. Tapi kita itu dilatih percaya setiap hari. Iya, saya benar dilatih berjalan setiap hari. Gitu ya. Saya, istri saya gitu ya. Kenapa saya katakan tadi? Saya juga perhatikan, saudara. Ingat ya, saya juga kan dipertemukan dengan istri saya kan anugerah ya. Ya, luar biasa. Ya. Itu pekerjaan Tuhan. Kita mesti mulai belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan. Misalnya saya dilahirkan oleh mama saya, lalu kondisi mama saya dulu ketika mau melahirkan saya bagaimana, terus setelah sekian waktu dia mulai mengharapkan bahwa ada nanti dari satu keturunannya yang menjadi pendeta. Itu kan semua Tuhan kerjakan sebelum saya ada kan, sebelum saya menjadi pendeta kan. Tapi siapa yang mengerjakannya? Tuhan.
Singkat cerita, saya ada di sini. Saya ada dalam panggilan Tuhan. Dan kita ada di sini. Mana kita pikir saudara kita bisa bertemu. Ya kan? Dan Tuhan itu menyimpan di dalam dirinya segala rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan itu dia simpan. Dia belum kasih tahu sama kita. Tetapi karena kita ini mau bersekutu, ya kan? Ingat ya, tak ada yang bisa saya berikan sama saudara. Tak ada. Saya tidak pintar. Kalaupun saya pintar, apa gunanya sama saudara? Nggak ada gunanya kan? Kalau kata-kata saya tinggi, iman saya hebat. Ingat dulu, saya cerita semua tentang iman saya. Tapi apa yang terjadi pada saudara? Pada orang-orang, itu kadang orang jadi minder gitu. Di situ saya sadar, iya ya, untuk apa juga saya bisa lakukan ini, lakukan itu. Itu saya hanya menyombongkan diri saya aja. Walaupun benar saya lakukan. Saya ceritakan mujizat-mujizat dan sebagainya gitu ya. Tapi membuat orang, udahlah, normal aja lah gitu. Oke, jadi sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, Tuhan makin nyata bekerja justru ketika kita itu makin normal. Gitu. Normal itu apa adanya gitu. Normal itu adalah tidak supranatural. Dulu kita supranatural. Gitu kan? Tapi justru sekarang ini, perhatikan, kita itu dibuat Tuhan itu normal, biasa gitu. Ya. Biasa aja kita gitu. Tetapi, jadi biasa itu kayak Tuhan gak ada, tapi diam-diam kita percaya. Nah, itu penting ya. Diam-diam simpan dalam hatimu janji-janji Tuhan. Simpan ya. Simpan semua. Ada lagu apa itu ya? Ada lagu lama itu ya. Simpan, janjimu ku simpan di hatiku. Ya, sampai itu apa ya? Lagu apa ya? Lagu romantis tapi ya masih belum siap menikah lah gitu. Karena masih lama kan, jadi harus disimpan dulu janjinya itu gitu. Ya. Nah, simpan dulu janji-janjinya, nanti baru waktunya baru ingat ya janji-janji itu. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi Tuhan itu ya dia gak kita rasakan. Kalau kita bisa rasakan dia, itu karena dia mau tolong kita. Supaya kita tertarik kepada Tuhan. Supaya kita tertarik membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi kita akan memasuki masa di mana nampaknya biasa aja. Jadi orang-orang gak tahu saudara Tuhan itu datang. Nah, gitu. Di sini juga Tuhan itu dia masih kayak menahan kita gitu. Ya terus cerita gitu. Setiap hari dia sudah siapkan perkataan-perkataannya sama kita. Tiap pagi. Saya kan gak tahu juga. Saya gak tahu apa yang mau Tuhan katakan gitu ya. Bagaimana nanti caranya dia bicara. Saya gak tahu loh. Saya benar-benar setiap pagi itu hanya sama seperti kita semua datang. Tak ada misalnya saya siapkan dulu, besok saya sampaikan ini. Enggak ada. Kita hanya mengalir saja. Ya, dari dulu. Ya. Tapi saya boleh rasakan ada saja hal-hal yang mau diceritakan Tuhan. Jadi membuat kita itu semua yang ada di sini, entah siapapun kita, membuat kita itu
menanti-nantikan apa yang mau Tuhan ucapkan ya. Dan secara diam-diam saya boleh rasakannya setiap kali kita bersekutu gitu. Secara diam-diam dia itu meningkatkan dimensinya, dia tingkatkan, tapi tetap biasa. Dan dia mau kita itu ya tidak perlu menggebu-gebu gitu. Biasa saja, tapi justru dalam biasa itu dia mengharapkan kita benar-benar memasuki kedalaman hatinya. Gitu ya. Itu kata-kata yang bisa saya ucapkan supaya saudara bisa memasukinya. Iya. Jadi setiap kali saya berbicara itu, saudara ya, saya itu ada di dalam hati saya itu, entah kenapa saya pun nggak tahu kenapa kayak gitu. Tapi ada sesuatu yang saya boleh rasakan, itu Tuhan. Tapi saya harus terus bicara. Dan nanti di dalam diri saya apa yang mau saya katakan itu, saya boleh merasakan Tuhan itu benar-benar sangat dia itu kayak masih memberikan satu satu kata-kata atau perkataan-perkataan, di mana perkataan-perkataannya itu membuat kita itu terus menanti-nantikan. Apalagi ya yang mau Tuhan ucapkan. Sebetulnya kehidupan itu kayak apa sih? Gitu. Sebetulnya apa ya? Sebetulnya Tuhan ini rancangkan manusia, rancangkan dunia ini kayak apa sih? Nah, dia mau ceritakan itu secara perlahan. Dia mau ceritakan tentang dirinya. Dia membuat kita surprise. Dia benar-benar pelihara kita. Dia benar-benar menjaga kita. Dia bahkan dia tahu apakah kita itu terus membangun kepercayaan kita kepada dia. Kita terus mengikuti dia enggak, mengikuti alur pembicaraannya kemana gitu. Dia perhatikan. Sampai nanti kita semua bisa menarik kesimpulan sementara dulu ya untuk diri kita masing-masing. Jadi Tuhan bicara secara umum seperti ini, tapi masing-masing kita tidak peduli. Mau kita orang tua, mau kita anak-anak, mau kita remaja, di semua level kita, Tuhan itu memasukinya gitu. Iya, sekali dia bicara kayak gini, semua kita bisa menangkap sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tergantung seberapa besar iman kalian. Tergantung. Mau kayak mama umurnya sudah 77, oke? Dia bisa. Dia bisa kayak muda lagi. Dia bisa kembali kayak umur 20, 30 gitu. Masih fresh-freshnya. Bisa. Tergantung imannya. Tergantung kerinduannya. Bisa. Mami juga kondisinya seperti sekarang. Bisa. Bisa langsung. Tuhan. Jadi jangan seperti Maria dan Marta ketika Lazarus itu mati kan. Sampai Tuhan sudah ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Mereka tetap tidak percaya. Tuhan sudah ada di sini. Tuhan sudah datang. Kita masih murung. Kan ketika terjadi perjamuan kawin itu kan, ada satu yang gak berpakaian pesta kan. Dan ditanya, dia murung, dia diam. Kenapa kamu gak berpakaian pesta? Diam aja dia. Jadi permasalahannya itu bukan masalah gak berpakaian pesta, bukan.
Masalahnya itu ditanya. Kalau misalnya persyaratannya harus pakai baju pesta di situ, kenapa dia lolos? Ya kan? Kan itu masalahnya. Kenapa lolos? Kalau syaratnya harus berpakaian pesta, kenapa lolos? Kan itu ceritanya. Permasalahannya adalah ketika dia ditanya, dia nggak menjawab. Makanya ketika pohon ara itu tidak berbuah pada waktu Yesus lewat, Tuhan Yesus marah gitu. Oh, itu tingkat tinggi, saudara. Bukan masalah dia kutuk, itu bukan. Jadi kalau Tuhan lewat, nah gitu. Kalau orang tidak bersuka cita, gitu, kayak gitu. Dia tersinggung gitu. Kan kalau presiden itu lewat gitu kan, orang kan harus kayak gitu, atau jenderal gitu. Ada orang yang nggak lihat gitu kan, wah itu bisa disingkirkan, apalagi kalau raja, semua harus sujud gitu. Tuhan kita, dia lebih mulia dari semua itu. Tapi yang diinginkan dia bukan kasih paksaan, bukan, spontan. Itu sebabnya kita penting sekali merenungkan hidup kita. Iya. Kita mau bilang apa? Oh, aku ini orang berdosa tuh. Berarti kamu nggak menghormati korbanku ya? Gitu. Makanya kita di sini, kita dibawa dalam persekutuan ini, kita itu kayak dimasukkan ke dalam bahtera. Jadi kita itu jangan dikotori oleh dunia di luar. Artinya dunia luar itu bukan berarti kita itu harus menyembunyikan diri kita, gitu, bukan. Bukan itu maksudnya. Tetapi engkau mesti menjaga dirimu, tetap percaya apapun keadaan. Gitu. Ya memang cara membuktikannya itu kita harus menghadapi masalah gitu. Dan memang kita tinggal di tempat masalah. Makanya daging kita ini bersentuhan dengan dunia. Jadi untuk melayani Tuhan itu gitu ya. Untuk melayani Tuhan itu kita mesti benar-benar gitu memperhatikan gitu. Yang paling pertama, dengarkan dia. Itu yang paling pertama. Dengarkan dia. Jangan dulu pedulikan yang lain. Gitu. Jangan dulu pedulikan masalahmu. Jangan dulu pedulikan yang lain. Jangan dulu pikirkan, oh nanti anakku gimana ya? Masih bisa terus kuliah gak ya? Jangan usah dulu pikirkan itu. Gitu. Jangan. Jangan kotori dirimu dengan pikiran itu. Jadi mesti melatih, karena Tuhan sudah datang ceritanya. Kalau dulu masih kayak gitu, masih bisa kayak gitu. Tapi sekarang Tuhan sudah datang. Ibaratnya kita mesti sadar, kalau kita itu memang seperti ada di meja pengadilan. Dia adili kita, dia hakimi kita. Itulah artinya orang yang menyambut kedatangan Tuhan. Itu artinya, kita harus memuji-muji. Bukan itu. Karena lebih banyak kan kita hidup melakukan kegiatan kita kan. Kita kan mesti berinteraksi kan. Makanya ketika kita punya kesempatan bersekutu seperti ini, saudara mesti benar-benar lepasin hal-hal yang lain. Lepasin. Kalau pagi-pagi kan kadang-kadang kita mesti sibuk lagi, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Tapi puji Tuhan saudara, dari dulu
kita bisa bertahan sampai dengan sekarang. Ya, itu satu kebiasaan yang luar biasa. Tentu memang Tuhan yang membuat itu semua. Kan kalau bisa ada orang yang berbicara terus setiap hari dan selalu segar, selalu fresh, padahal orang itu menghadapi masalah juga. Masalahnya berat juga, tergoncang juga. Tapi orang itu terus bisa bicara firman Tuhan. Orang itu terus bisa menyampaikan Tuhan seolah-olah orang itu tidak punya masalah. Kan itu yang sudah lihat kan? Lihat waktu dari kampung kemarin. Dari Malang, apakah saya tidak bisa live? Bisa kan? Kan keputusan di tangan saya. Iya, coba lihat kemarin. Ada enggak yang bolong? Paling yang malam aja yang bolong karena memang banyak sekali orang. Gitu. Bisa. Pagi-pagi lihatlah. Bisa enggak? Lagi keadaan berduka loh. Bisa enggak? Bisa. Kenapa rupanya? Iya kan? Orang mau ngomongin apa? Biarkan aja, gak usah pikirin. Tapi gak usah juga sakit hati. Udah gak usah urusin. Makanya Tuhan Yesus ketika dia mau didorong ke jurang itu, slow aja, dia gak pusingkan dia. Jalan aja dia dari tengah-tengah mereka. Ya kan? Lucunya semuanya menyingkir. Iya. Kalau saudara perhatikan itu pelan-pelan ya cara hidup Tuhan itu. Maka Tuhan itu juga melakukan hal yang sama karena dia sudah datang. Kan tadi pagi kan Henny cerita kan. Ya kan? Pikirnya sih sudah ambil, ya udahlah nggak jadi pergi pun nggak apa-apa. Menit terakhir disetujui cutinya. Oke? Setelah disetujui cutinya, pergi ke sana. Ada banjir. 2 hari lagi. Ada pelajaran kan? Siapa yang buat? Ya Tuhan. Tuhan yang mana? Iya Tuhan yang diikutin sama Henny. Itu. Jadi nanti lihat ya. Makanya kenapa dikatakan aku tidak mengenal kamu. Emang yang lain dikenal dia. Kenapa dikatakan aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Hebat kali loh Tuhan itu loh. Hanya orang yang dikenalnya. Lah, emang kita bisa bilang aku dikenal Tuhan? Bisa? Apakah kau percaya pede kalau engkau dikenal Tuhan? Anyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Akan banyak orang saat Tuhan terus terang nantinya. Dia pikir dia sudah dikenal sama Tuhan. Khotbah kesana kemari gitu kan. Jadi pendeta hebat, jadi gembala besar gitu kan. Semua orang mengenal dia gitu. Ya mungkin orang kagum. Tapi tahukah saudara? Yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Tuhan. Makanya saudara kita ini bersekutu. Makanya Tuhan minta kita, ayo masing-masing kita. Semua anak-anak juga, ayo. Iya, makanya sering juga saya pakai contoh istri saya gitu. Artinya apa itu saudara? Artinya adalah kita semua sama di hadapan Tuhan ketika kita bersekutu ini. Iya. Kenapa saya sering minta supaya saudara sharing gitu.
Kenapa? Supaya bukan saya terus yang bicara. Supaya saya juga bisa mendengarkan. Supaya sama-sama kita membuktikan Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang itu artinya dalam panjang dia. Kalau Tuhan sudah datang, gak ada yang boleh meninggikan diri. Gitu. Saya gak boleh. Saya gak boleh meninggikan diri saya. Gak bohong. Gak bisa. Diajarinya. Dia buat duri dalam daging. Sampai benar-benar harus merasa, oh Tuhan. Betapa hinanya. Iya. Memang seperti itu, saudara. Izinkan dia membongkar kita. Izinkan dia menghakimi kita. Biarkan Tuhan menghakimi kita. Wah, anak-anak kalau bisa terus mendengarkan. Seolah-olah kita sama. Enggak juga. Enggak. Tapi kalau kalian bisa mendapatkan Tuhan sekarang. Tuhan untuk kalangan kalian gitu. Iya. Oh, enggak perlu kalian harus misalnya, oh aku harus jadi pendeta. Enggak. Hebat Tuhan itu. Dengan bagaimanapun cara kita mengikut dia. Hanya cukup Tuhan. Engkau sudah datang. Kalau Tuhan sudah datang, semua kita dihakimi. Nggak ada yang boleh meninggikan diri. Dan nggak ada orang yang boleh murung. Iya. Ya murung bisalah sesaat itu sedih. Tapi setelah itu, setelah kita masuk dalam persekutuan, kumpulkan kekuatan. Sangkali dirimu. Artinya, lupakan masalahmu. Masalah itu selalu ada bersamamu. Tapi Tuhan tidak selalu. Lebih banyak engkau tinggal dengan masalahmu daripada Tuhan. Daripada sama Tuhan. Makanya jangan buat masalahmu itu lebih besar daripada Tuhan. Jangan buat ya. Ya, dan jangan takut. Jangan menakutkan apa yang ditakutkan oleh manusia. Latih dirimu untuk tidak khawatir. Sekalipun masalahmu banyak. Sekalipun utangmu banyak. Saya kan nggak tahu kan. Entah saudara punya utang banyak gitu ya. Saya kan nggak tahu. Saudara kan nggak cerita sama saya. Dan nggak perlu lah cerita. Iya. Engkau boleh tidak memikirkan itu. Iya. Masa nggak dipikirkan? Iya. Nggak usah. Tapi datang kau sama Tuhan. Waktu engkau panggil Tuhan aja, langsung ketahuan semua tentang dirimu. Gitu. Lalu dia cek kita langsung. Masing-masing kita loh bisa. Karena ingat Tuhan memenuhi segala sesuatu, itu aja gitu. Jadi jangan bayangkan Tuhan itu, oh lagi misalnya bicara sama saya, lalu berhenti dulu. Oh dia lagi bicara sama Pak Pendeta. Saya enggak kayak gitu. Tuhan itu memenuhi segala sesuatu. Tuhan itu roh. Gitu. Gitu ya. Bayangkan dia memenuhi segala sesuatu. Jadi semua kalau kita lihat gitu kan. Kita lihat ke depan, kita lihat ke kiri, kita lihat ke kanan. Kita lihat ke atas, kita lihat ke bawah. Kita lihat ke belakang. Semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Iya kayak gitu. Jadi semuanya bisa datang. Percaya nggak? Harus percaya ya.
Latih ya dirimu ya. Itu ya persekutuan butuh nanti dia itu ngajari pikiran kita itu. Ini benar loh, ini kenyataan. Di situ nanti goncang segala sesuatu. Di situ goncang segala sesuatu. Di sekeliling kita akan goncang. Jadi begitu tahu itu, bersukacitalah. Jadi Nuh itu benar-benar dia itu hanya, kan dikatakan kan akhir zaman itu kan seperti zaman Nuh katanya kan. Nuh itu fokus saja terus dia bangun tiap hari. Iya. Fokus saja gitu. Lakukan aja apa yang ada di tanganmu. Lakukan aja. Ya. Lakukan segala sesuatu. Apa yang bisa engkau lakukan? Kalau engkau ketemu dengan orang, ya udah. Lakukan dengan segenap hati. Kalau engkau nolong orang, lakukan dengan segenap hati. Semuanya. Karena Tuhan itu akan berikan kejutan setiap hari kepada kita. Iya. Jadi membuat kita itu terus akan hidup. Selama kita masih bisa bernapas. Nah, sudah, lakukan. Apa yang di tangan? Iya. Lakukan dengan serius. Ngobrol dengan orang. Ya. Berbicara dengan orang, dengan siapapun. Bagaimana jenisnya, dipertemukan dengan orang. Udah. Kalau ada kesempatan untuk memberitakan Tuhan, beritakan. Memberitakan pekerjaan Tuhan, beritakan. Tunggu. Akan terbuka selalu kesempatan. Iya. Akan selalu terbuka kesempatan. Dan disitulah kita akan melihat benar-benar pekerjaan Tuhan makin lama. Pasti akan kita lihat. Setiap hari. Berapapun umur kita, lupakan. Iya. Kan bukan urusan kita. Kita kan gak bisa menambah sejengkal pun umur kita. Gak bisa kok. Mengurangi pun gak bisa. Bisa. Semua dalam kendali Tuhan. Gitu. Jadi waktu terus persekutuan kita di jalan. Kita kan biasa aja kan? Kita kemarin memikirkan kita membesarkan pelayanan ini. Kita waktu datang Om Twin ke sini, saya pikir, wah, sudah waktunya nih, gitu kan. Tak juga, harus balik lagi. Ya sudah. Iya. Kemarin kita mau bikin ini, mau bikin itu. Mau bikin kos-kosan, gak juga. Sudah. Slow aja. Tenang aja. Salah. Emang kenapa kalau salah? Ada masalah? Enggak. Yang menuduh itu iblis, bukan Tuhan. Iya. Iblis itu sukanya kayak gini. Nah lu salah kan? Mana kamu gini-gini? Itu kan karena kamu. Tuhan gak kayak gini. Tuhan itu, dia itu kan bilang, apapun yang kamu katakan itu kamu mesti pertanggungjawabkan. Ya biarin aja. Karena kan dulu ketika saya lakukan mengurapi itu, ya udah lakukan, mesti dipertanggungjawabkan. Ya sudah. Artinya, udah, segala sesuatu pasti ada tujuan. Iya.
Mungkin pikir saya dulu, pikir kita gitu ya. Saya dulu sering pikirkan gitu. Ya untuk apa bikin tempat ini besar gitu kan. Apa ya? Sudahlah kecil aja lah daripada ini. Kadang-kadang kan pikir kayak gitu kan. Terus pikir kayak gitu. Tapi kalau bukan karena ada kebutuhan, saya tentu tak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Akan biasa aja gitu. Udahlah, berapa lama kita kayak gitu. Tapi begitu ada kebutuhan tiap bulan, mau tidak mau, saudara, saya menenangkan hati saya di hari itu. Di latihan itu panjang, saudara. Latihan tiap hari Senin gitu kan. Kapan bayarnya? Senin. Sering gitu. Jadi kadang-kadang saya, udah lama gak doa ini. Udah doa aja. Apa yang jadi kebutuhan itu terjawab dengan berbagai macam cara. Iya. Nah, jadi semua kita yang ada di sini, waktu kita percaya, lihat bagaimana Nuh itu. Iya. Bagaimana dia dan keluarganya 100 tahun loh, dia bangun bahtera itu ternyata. 100 tahun. Ngeri gak? Ya kan? Bagaimana dia bisa, coba pikirkan, bagaimana dia bisa menjaga imannya 100 tahun. Dan terus gitu. Dia gak peduli. Mau orang gak dengarkan. Mau dia gak begini. Kapan terjadi janjimu? Enggak. Dia gak pusingkan itu. Iya. Dia juga gak menangisi jiwa-jiwa. Aduh Tuhan, nanti matilah mereka. Enggak juga. Dia tekun aja gitu. Karena keputusan Tuhan sudah bulat. Sudah bulat keputusannya. Nggak ada perintah untuk bersyafaat. Nggak ada. Perintahnya cuma satu. Yaitu buatlah bahtera yang sangat besar. Karena aku akan memusnahkan bumi. Itu aja. Nggak ada perintah yang lain. Nggak ada. Jadi dia fokus kepada perintah itu. Sama dengan kita sekarang. Sekarang beritanya Tuhan sudah datang. Kalau saya mau cerita terus tentang apa arti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Rasanya banyak sekali saudara artinya. Kita masuk di zaman yang baru. Kita dihakimi, kita dihajar. Tadinya saudara itu misteri. Makanya banyak orang itu petantang-petenteng saudara. Dia pikir dia tidak akan menghadapi pengadilan itu loh. Dia pikir dia aman aja kayak gitu hidupnya, kayak gitu. Iya, banyak orang kayak gitu. Banyak hamba Tuhan kayak gitu juga. Dia terus aja kayak gitu, dia terus nipu orang. Dia terus nipu jemaatnya. Dia ubah suaranya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan ada di sini. Dia buat itu saudara. Yang mimpi pujian juga kayak gitu. Dia buat nangis supaya nampak serius gitu. Dia hakimi semua. Jadi kalau anak-anak mimpi pujian itu belajar apa adanya ya. Ya nanti kan kalian yang mimpi pujian, yang ini, yang nyanyi, yang ini, yang khotbah juga kalian nanti. Belajarlah. Terus belajar. Justru ketika kalian diberikan kesempatan melayani itu, sudah. Jangan tonjolkan diri kalian. Kalau kalian bisa, puji Tuhan.
Jadi singer, puji Tuhan. Menari, puji Tuhan. Disuruh mimpi pujian, puji Tuhan. Disuruh menyampaikan firman, silahkan. Iya, memang kenapa? Supaya firman saya yang saya sampaikan, saya harus ini. Harus cari dulu dari internet. Jangan biasakan. Cari dulu. Gimana artikel-artikel yang baik itu sampaikan. Ya, untuk latihan-latihan bolehlah. Ya, baca Alkitab dong. Iya baca supaya tahu kerjaan Tuhan dulu gimana. Penciptaan supaya tahu gitu. Itu penting. Tapi mesti cepat tamat ya Alkitabnya gitu ya. Supaya nanti orang-orang bisa membungkam pendeta-pendeta hebat itu loh. Tapi jangan berhenti di situ. Terus belajar. Yang paling indah itu belajar di kaki Tuhan. Seperti kita sekarang, kita belajar. Gak usah kita pusingkan mau gimana nanti. Apa yang kita perlu hadapi ya kita hadapi gitu kan. Kita jalani gitu kan. Rasanya gimana ya ditanya. Kadang-kadang kita sedih melihat apa yang dialami saudara-saudara kita gitu. Semakin kita sungguh-sungguh sama Tuhan kok kayak gini Tuhan gitu. Tapi jangan hanyut dengan itu. Iya. Jangan hanyut dengan itu. Latihlah dirimu bersekutu dengan Tuhan. Yang lain biar diurus sama Tuhan. Ya, biar diurus. Semua firman yang lain dia setia, dia menggembalakan. Wah itu semua berlaku. Baik, coba ya kita lihat satu bagian ya. Oke. Berakhirnya pekerjaanku merupakan bukti kekalahan iblis, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaanku telah berhasil diselesaikan tanpa tuduhan apapun dari iblis. Perhatikan ya, pekerjaan Tuhan itu kita nggak tahu. Oke, tapi ingat, jadi dia itu pokoknya apa yang dikatakan dia itu semuanya hikmah. Setiap perkataannya itu pasti berhasil. Itulah bedanya firman Tuhan dengan perkataan manusia. Tapi kenapa dia bilang setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan setiap hal yang diucapkan dia? Itu karena apa? Itu karena memang akan tiba masanya Tuhan itu datang sekali lagi berinkarnasi dalam daging. Iya. Semua kita mesti menyambut kedatangannya. Menyambutnya di mana? Lewat hidup kita. Artinya lewat mulut kita. Iya. Dia kan menyatakan dirinya. Makanya berhati-hatilah. Jadilah suci hatimu. Iya. Tetaplah polos di hadapan Tuhan. Tetaplah memiliki hati yang tulus. Karena kita nggak tahu apakah pekerjaan Tuhan yang ketika dikatakan di sini apakah sudah selesai? Kapan selesainya? Kapan selesainya? Kita nggak tahu. Tapi sekali dikatakan sudah selesai, ya sudah selesai. Jadi berakhirnya pekerjaanku merupakan bukti kekalahan iblis. Jadi orang ini ketika mengucapkan perkataan-perkataan ini, saudara, wah,
Kalau dia itu nggak tenang, nggak penuh dengan damai sejahtera, dia nggak bisa mengucapkan semua. Makanya sudah setiap kali saya mengucapkan, coba lihat, panjang lebar sekali kan penjelasannya. Iya, itu karena apa saudara? Itu karena saya sendiri pun ketika membaca kayak gini gitu, rasanya itu sudah mau saya ceritakan semua arti daripada ungkapan-ungkapan ini gitu. Iya. Karena saya pikir gini, saya aja yang sudah belajar bertahun-tahun gitu ya, sulit untuk memahami rasanya. Tapi saya tahu, saya paham, apalagi saudara. Engkau gak pernah misalnya meyakini, engkau belum tahu bagaimana dulu kelahiranmu. Mungkin engkau masih batas, saudara masih terus kayak gitu. Kalau saya, macam mana lagi mau dibilang? Saya gak bisa lari lagi dari panggilan Tuhan. Macam mana lagi mau dibilang? Kalau saya lari, emang saya bisa lari? Bisa? Bisa saya lari gitu. Pohon ara aja dibilang berbuah, dia gak berbuah, dikutuk gitu kan. Pohon ara loh, belum musimnya loh berbuah, dikutuk loh. Bah, Tuhan macam-macam kayak gini. Tapi kalau kita pikir, emang kita ciptaan bisa apa? Tahu diri sedikit lah gitu kan. Sedangkan Tuhan aja tahu diri. Karena dia tahu kita manusia rusak. Dia tahu kelemahan kita. Gak sembarang dia pilih kita. Iya. Gak sembarang. Jadi kadang-kadang kalau saya ingat gimana saya dipanggil Tuhan itu ya. Kadang saya, kok pilih saya. Mungkin kalau aku dulu kuliah, mungkin dulu. Lalu aku kuliah di tempat yang bagus, aku ini. Kerjaanku bagus, aku jadi seorang pemimpin, mungkin ini, mungkin itu. Kayaknya aku gak bisa mengenal Tuhan kayak gini. Ingat sekali dulu saya sudah lama dapat kerjaan. Gitu. Katanya dulu tahun-tahun itu masih gampang cari kerjaan. Jadi kalau saya lihat sekarang saudara, anak-anak cowok cepat dapat kerja gitu. Dulu kok bisa saya? Saya lihat juga kadang badannya gitu. Dulu saya ya sudah sempat ada punya keahlian lah sedikit. Saya ngelamar juga gitu kan. Jadi waktu saya sudah kerja pun saya ngelamar juga. Bisa-bisanya. Nggak ada loh kerjaan. Ya sudahlah jadi seperti itu. Terlalu ini kalau diceritakan saudara. Sampailah kita sekarang saudara. Sampai sekarang Tuhan itu menunjukkan pekerjaannya sama kita. Iya. Kita ada di sini. Iya kan? Apa coba yang kita andalkan? Selama kita ada bersama-sama ini, apa yang kita andalkan? Apa coba? Bukankah Tuhan yang kita andalkan? Ya kan? Apakah kita itu mengandalkan uang kita? Enggak kan? Enggak. Oh apalagi kayak kami misalnya, apalagi mau ini. Ya kan? Sempat dipelihara tiap bulan rasanya, wah itu kan lah bisa dapat PK gitu. Terus kalau misalnya nggak dapat PK itu gimana? Terus masalahnya beruntun juga. Gimana? Tapi apakah Tuhan lalai? Enggak juga. Ya. Enggak lalai dia menepati janjinya. Enggak lalai dia pelihara kami. Iya. Jadi membuat ini saudara. Iya itu. Jadi kalau ngikutin Tuhan itu sekarang ini ya, itu kayak gini, kayak iblis itu kayak
Dia coba dengan berbagai macam cara ngancurin kita gitu kan. Dicoba gitu. Tapi makin dia lakukan, makin tersiksa dia. Karena yang dilawannya itu Tuhan. Iya. Ketika menghadapi kita itu yang dilawan dia Tuhan. Karena kita itu kan dia. Kita itu kayak gak bisa lawan dia. Tadinya kan kita hancurin dia. Makin berkembang dia malahan kan. Makin pintar dia. Makanya jangan terus tengking-tengking gitu kan. Makin pintar iblisnya. Orang jahat di situ makin pintar dia. Tapi terus mereka lakukan. Lakukanlah. Dihancurinlah hidupmu. Ya kan? Tapi kita lawan dia. Tapi kita itu diam-diam. Ini karena ini nggak bisa dimasukin sama iblis, saudara. Hati yang tulus nggak bisa dia punya hati yang tulus. Kalau iblis punya hati yang tulus, udah berarti iblis sudah binasa. Gitu. Dan lagi berarti iblis. Kalau dia memiliki hati yang tulus. Nah, nggak bisa dia memiliki hati yang suci. Jadi kalau kita itu hati kita suci. Ya nggak bisa dimasuki sama iblis. Dia cuma bisa dia mau coba goda kita terus, cobai kita terus. Ya kan? Itu aja yang bisa dilakukan dia. Tapi begitu kita datang sama Tuhan, baru kita panggil Tuhan aja, saudara, dengan penuh kerinduan. Ya kan? Dan kita panggil gitu aja. Apalagi dipenuhi dengan firman-firman ini semua. Kita renungkan firman ini. Segala sesuatu di sekeliling kita akan goncang. Lanjut. Namun jika tetap tidak ada pekerjaan, namun jika tetap tidak ada perubahan dalam dirimu pada saat pekerjaanku telah selesai, maka orang sepertimu tidak dapat diselamatkan dan akan disingkirkan. Coba lihat ini ya, dengarkan ini. Ya, memang sih kita tidak tahu sih sejauh mana kita memenuhi syarat seperti ini gitu. Tidak ada perubahan. Kita nggak tahu kan waktunya kan. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita dengarkan ini, apa yang timbul dalam hati kita? Ya. Apakah kita gentar gitu? Atau kita akan biasa? Jadi kalau kita itu lapar dan haus akan kebenaran, kita akan tahu kondisi hati kita. Dan aku tidak akan melakukan pekerjaan apapun lagi selain yang diperlukan. Aku tidak akan melanjutkan pekerjaanku di bumi sampai engkau semua telah ditaklukkan hingga tahap tertentu. Dan engkau semua telah memiliki pengetahuan yang jelas mengenai setiap aspek kebenaran. Gimana saudara ini bisa terjadi? Iya. Tapi tahu enggak? Ketika mengatakan ini, Tuhan mengatakan itu dengan segenap hati. Ini perkataan ini lebih daripada jadilah alam semesta, jadilah cakrawala. Enggak. Ini perkataan ini terus dia jadi mengerjakan sampai dia selesai mengerjakan. Enggak tahu kapan. Jadi setiap orang yang menerapkan firman ini, dialah nanti akan mengerti daya ledak daripada pekerjaan Tuhan ini. Daya kerjanya gitu. Iya. Dia yang tahu. Karena dia sendiri akan mengalami perubahan. Iya. Kalau orang lain gak usah urus, sama seperti Nuh tadi. Dia gak urusin orang. Dia cuma sampaikan aja. Bertobat kalian. Bumi ini mau ditunggang balikkan. Bertobat kalian.
Orang bilang, oh tuh, dengar itu. Sini sudah gila dia. Bangun Batara dia. Sudah gila. Dia slow aja. Dia nggak tersinggung. Biasa aja. Dia nggak laporan sama Tuhan. Oh Tuhan. Jadi nggak sih? 100 tahun nih. Ya. Tapi saudara, setiap hari ketika dia ngomongin, pastikan orang ejek dia kan. Waktu orang ejek dia kira-kira gimana? Dia simpan dalam hatinya kan. Sampai apa? Sampai akhirnya dalam tanda kutip ya, dia membenci orang-orang itu. Karena mereka hanya memikirkan daging mereka. Makanya saudara, ketika dia memasuki tatanan dunia yang baru, dia sudah gak melekat karena orang-orang itu memang telah menolak dia dan mengejek dia. Iya. Jadi ketika dia memasuki dunia yang baru, ketika dia bersama dengan anak-anaknya, dia sudah lepas dari ikatan dengan orang-orang di dunia. Ya. Seperti itu kira-kira orang yang akan menolak kita. Iya. Sudah gak ada lagi, waduh rasanya pengen ini lagi ya, berkumpul. Itu zaman dulu itu kayak gitu. Sampai kita dilupakan. Seratus tahun loh saudara. Berarti kan banyak juga yang sudah meninggal. Selama 100 tahun itu saudara. Tapi ketika semua tenggelam itu, coba kira-kira. Apa yang membuat Nuh bisa melanjutkan perjalanan berikutnya? Semua mati loh. Berarti apa saudara? Dia gak melekat lagi dengan orang-orang. Orang-orang itu sudah memilih jalannya sendiri. Oh dia gak berani bilang sama Tuhan, oh Tuhan ketika orang-orang ketok dari luar gitu kan. Oh dia gak berani bilang sama Tuhan. Yang nutup juga Tuhan. Yang nutup juga Tuhan. Mungkin apa dia mau buka? Dia mencoba mau buka. Karena dia kasihan dengan itu. Di dalam diri dia itu saudara. Tiba-tiba dia dicengkeram oleh gentar kepada Tuhan. Iya. Apakah engkau gentar sama Tuhan? Gentar sama Tuhan itu sampai takut kita untuk khawatir. Iya. Jadi ketika kita melihat orang yang sombong, yang mengandalkan kepintarannya, yang mengandalkan kekayaannya, yang mengandalkan uangnya, menganggap Tuhan sangat benci dengan yang seperti itu. Iya. Kalau ketika dia tolong orang lain, lalu dia menghitungnya, Tuhan sangat benci. Jadi engkau pun latih dirimu. Ketika engkau tolong orang, jangan anggap itu karena engkau. Tapi karena engkau diberikan kesempatan oleh Tuhan. Menjadi saluran berkat. Iya. Tuhan sudah datang. Orang masih bisa sombong kayak gitu. Menangislah kamu kayak orang-orang kaya. Iya. Jadi kalau engkau tidak mau menangis, jangan jadi orang kaya. Kalau engkau siap menjadi saluran berkat tanpa bersungut-sungut, jadilah orang kaya. Kau siapkan dirimu untuk itu. Tapi untuk saat ini,
Belajarlah duduk di kaki Tuhan. Amin. Belajar hidup oleh Tuhan. Bukan karena apa yang kau punya, tapi belajar hidup oleh Tuhan. Ya, setiap hari ya. Apapun yang kau nikmati, yang diberikan Tuhan, nikmatilah sebagai berkat Tuhan. Ya, setiap hari ya, latih ya. Dunia yang kita lihat dengan segala kemegahannya, itu habis lenyap. Kerajaan-kerajaan dunia ini itu habis lenyap di depan mata kita. Ya. Orang-orang yang korupsi di bangsa ini yang selama ini menipu, selama ini menutup segala kejahatannya, dilihat di depan mata kita, disingkapkan semua. Iya. Kalau Tuhan ingin memberkati bangsa kita ini, tak ada yang bisa menghalangi. Coba-cobalah. Jadi ketika engkau dengarkan misalnya berita-berita di luar sana gimana gitu, simpan dalam hatimu. Kamu tidak tahu Tuhan sudah datang. Bertobatlah. Kalau tidak, kamu binasa dengan segala yang kamu buat. Ya. Miliki hati seperti itu, saudara. Jangan iri. Jangan pernah iri. Dan jangan pernah minder dengan apa yang kau alami. Ya. Jangan pernah minder. Tersenyumlah di hadapan Tuhan. Kalau engkau bisa mengangkat tanganmu kepada Tuhan, terima kasih. Ya, engkau lakukan di tempat rahasiamu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Betul ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sekarang kami beristirahat, melihat segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi Kak foto Kak Kesia. Sudah. Oke, Tuhan semua.